Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita, terutama nikmat subuh. Allah lah yang sesungguhnya membangunkan kita, menggerakkan kita, menguatkan langkah kaki kita untuk hadir di masjid ini, melaksanakan serangkaian ibadah. Kita bermuzakarah, bersilaturahim, lebih kurang 2-3 jam menjelang pukul 7:30 kita berada di masjid ini. Itu semua adalah nikmat yang amat besar bila diberi makna dengan kebaikan-kebaikan dan kita tulus, ikhlas menjalaninya. Insya Allah ini semua menjadi al-baqiyat as-salihat. Al-baqiyat as-salihat itu satu terminologi Al-Quran yang menunjukkan amal soleh yang kekal, amal soleh yang tidak sirna. Karena memang Al-Quran itu mengisyaratkan ada amal soleh bagaikan fata morgana. Dia kelihatan saleh padahal tidak ada sama sekali. Dan yang membuat dia menjadi hilang, menjadi punah, itu adalah karena kita sendiri. Oleh sebab itu, mana yang paling sulit, beramal atau menjaga amal? Yang paling berat itu menjaga amal. Saya sering mengistilahkan Bapak Ibu, Bilal mayat tuh walaupun pahalanya besar, tak semua orang mau jadi Bilal mayat. Udah berapa puluh tahun bumi asri ini kita berkumpul di masjid ini, Bilal mayat tak berubah-berubah juga. Kenapa itu? Wallahu a'lam. Kita pengen ada 2-3 orang yang mendaftar. Pahalanya besar. Tapi yang paling sulit bagi Bilal mayat itu menjaga amalnya. Diselesaikannya jenazah orang, muncul desas-desus. Tapi orang tak berani memastikan itu benar sebelum Bilalnya mengatakan iya atau tidak. Pak Bilal, katanya waktu meninggal kemarin agak gawat sedikit. Tak betul itu. Bisa dijaganya itu. Sebulan berikutnya orang masih penasaran. Betulnya Pak Bilal waktu kawan itu meninggal agak gawat sikit wajahnya. Tak ada itu, tak ada. Bisa dia bertahan. Udah 6 bulan dibawa orang lah dia ngopi, cerita santai. Betulnya tuh Pak Bilal, inilah aku pun payah bercakap. Tapi memang ya, mulailah dia cerita. Jadi amal yang dia jaga beberapa bulan tuh untuk menutup aib jenazah yang dia urus, itu tak bisa lagi dia pertahankan. Akhirnya dia cakapkan juga lah itu. Runtuh semua apa yang pernah diperbuat. Makanya rumusnya itu kalau sudah beramal, lupakan amal tuh. Sudah berinfak, lupakan infak tuh, seolah-olah awak tak pernah beramal. Seolah-olah kita tak pernah mengerjakannya. Yang kita ingat apa? Nanti ada yang diingat itu yang sebaliknya.
Setelah berulang-ulang pun kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni aku atas segala maksiatku, zalimku, ya Allah. Berulang-ulang kita meminta maaf, memohon ampun kepada Allah. Kejahatan itu kapan? 15 tahun yang lalu. Tapi sampai detik ini pun istighfar kita tak pernah berhenti untuk kejahatan yang 15 tahun yang lalu itu. Kenapa? Kita amat sangat takut kalau istighfar kita tak diterima Allah. Walaupun bisa jadi di Lauhul Mahfuz dosa yang kita kerjakan itu sudah dihapus oleh Allah. Tak ada lagi dalam buku catatan perjalanan hidup kita. Dia sudah bersih. Tapi kita tetap saja merasa itu masih ada. Itulah Bapak Ibu sesungguhnya sikap kita yang terbaik. Umar bin Khattab, tangisnya semakin kencang kalau dia masih ingat apa yang dia lakukan pada masa lampau, walaupun dia telah menjadi khalifah, kekasihnya Rasulullah, sahabat-sahabat terbaik, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, saya akan mendiskusikan hal yang sebenarnya ringan saja ya. Di kalangan usuliyun, kalau disebut usuliyun itu maknanya ahli usul fikih, fuqaha ahli fikih, mufassir ahli tafsir, mutakallimun ahli teologi kalam, muhaddisun ahli hadis. Di kalangan usuliyun ada kaidah yang diperdebatkan. Apakah al-amru, apakah perintah itu yaqtadit tikrar, menghendaki perulangan? Umumnya para ulama mengatakan menghendaki perulangan. Apa maknanya? Ibadah itu wajib, maka ibadah itu harus dikerjakan berulang-ulang. Beda dengan sunat. Tapi kalau wajib itu al-aslu fil amr, asal pada perintah yaqtadit tikrar, menghendaki berulang-ulang. Itulah ibadah kita ini. Kemarin kita subuh, yang lalu kita subuh, yang sebelumnya kita sholat subuh. Insya Allah ke depan selagi usia masih ada di kandung badan kita tetap sholat subuh. Tahun lalu kita puasa, hari kemarin kita puasa dan akan datang terus puasa. Lalu bagaimana dengan haji? Haji itu wajib juga. Pada asalnya haji juga dikerjakan berulang-ulang setiap tahun. Tapi karena ada pengecualian, sehingga haji itu wajibnya 1 kali. Untuk yang kedua, dia menjelma menjadi ibadah sunat. Jadi nggak mesti kalau sempat haji itu kewajiban berulang-ulang, Bapak Ibu, waduh, itu menyulitkan kita sekali. Tapi wajibnya hanya 1 kali. Sempurna tidak sempurna, paten tak paten, orang yang sudah haji dia telah menunaikan kewajibannya. Bagaimana menyempurnakan hajinya? Berikutnya itulah lewat ibadah-ibadah sunat lainnya. Zakat itu berulang-ulang pada saat syaratnya, ketentuannya terpenuhi. Nisabnya, haulnya. Makanya di kalangan ibu-ibu itu sering diperdebatkan kalau zakatnya dalam bentuk emas. Apakah dia wajib sekali saja atau berulang-ulang? Ya rumusnya bukan sekali tak kali, 2 kali. Apakah nisabnya sampai, apakah haulnya sampai? Kalau nisabnya sampai, haulnya sampai, lewat 1 tahun, nisabnya ukurannya lewat 86 gram emas, teruslah dia membayar zakat itu. Tapi kalau emasnya tak bertambah, memang emasnya itu 86 gram emas, dipotong 2,5%. Dia bayar 2,5%, setelah itu dia tak tambah-tambah emasnya lagi. Maka sesungguhnya telah terjadi pengurangan. Kalau nisabnya tak sampai, dia tak wajib untuk membayar zakat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu,
Kenapa ibadah itu berulang-ulang, khususnya yang wajib? Kalau sunat itu tidak. Sunat itu amal ibadah yang didasarkan pada kerelaan dan ketulusan. Oleh karena itu, orang yang hebat, orang yang paten dalam ibadah, bukanlah orang yang mengerjakan amalan wajib. Kalau amalan wajib itu memang mesti dia kerjakan, tak dia kerjakan dia berdosa. Cukup hartanya dia tak bayar zakat, dia berdosa. Makanya sering dikatakan zakat itu mengeluarkan harta orang lain yang berada di tangan kita. Kalau tak kita keluarkan, kita yang merampas milik orang. Bapak punya perdagangan, punya perkebunan, hasilnya sudah sampai nisab. Begitu hasilnya sampai nisab, ada milik orang lain yang sedang di tangan kita. Punya orang miskin, punya asnaf yang 8. Tidak kita keluarkan ini, berarti kita sedang menahan harta orang lain. Maka dia harus dikeluarkan agar harta yang kita punya ini bersih. Makanya sekali lagi, zakat adalah harta orang yang berada di tangan kita yang harus dibayarkan. Beda dengan infak, beda dengan sedekah. Sedekah, infak itu adalah harta kita yang milik kita yang akan kita berikan kepada orang lain. Jadi kalau begitu, sesungguhnya yang paling hebat itu orang yang berzakat atau orang yang berinfak. Kalau dia tak mau berinfak, ada orang minta kepada Bapak, minta sumbangan, minta infak, minta sedekah. Bapak tak kasih, ibu tak kasih, berdosakah? Enggak, Pak. Bapak di mobil, minta dia begini, Bapak angkat tangan, mohon maaf, udah itu nggak ada dosa itu walaupun di kantong Bapak banyak duit. Nggak ada dosa itu. Cuman kita tak mengambil kesempatan emas itu aja. Kita tak mendapatkan keutamaan. Coba Bapak perhatikan nanti Pak, Ibu di jalan raya. Pengemis tuh, percayalah, tidak semua mobil yang dia datang lalu dia ulurkan tangannya itu. Kadang-kadang mobil awak dilewatinya dia langsung pergi ke belakang. Kenapa bisa begitu? Kalau kita masuk dalam kajian tasawuf, Tuhan tidak menggerakkan hatinya untuk minta kepada kita. Digesernya ke belakang. Tapi orang yang di belakang tak juga memanfaatkan itu. Oleh karenanya kalau ada orang yang minta kepada kita, datang ke rumah Bapak Ibu di komplek ini dia datang, percayalah tidak semua rumah dia datangi. Ada sesuatu kekuatan yang menggerakkan dia, kenapa dia datang ke rumah kita? Pada konteks itulah waspada menjadi penting. Waspada itu bukan curiga, walau sedikit tetap ada, itu dia. Walau sedikit tetap ada, itulah waspada itu. Walaupun 20.000, walaupun 30.000, tapi kita telah mengambil kesempatan. Kenapa? Tidak usah panjang berpikir. Allah yang menggerakkan kolbunya, menggerakkan langkah kakinya untuk berada di hadapan rumah kita. Itulah pilihan Allah kepada kita untuk berbuat kebaikan. Kalau kita tolak nggak ada masalah, maaf Pak, maaf ya Pak ya, dia pergi. Tapi kita kehilangan kesempatan beramal pada saat itu. Makanya dalam ilmu tasawuf itu ada namanya khatir. Khatir itu bisikan. Ada khatir rabbaniyah, bisikan ketuhanan. Ada khatir syaitaniyah. Selisihnya hanya sekian detik saja. Dan itu sering kita alami. Sering kali kita alami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar azan, itu pasti bunyinya itu salat, 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 salat. Tapi kita tak ambil kesempatan pertama itu. Tunggu juga, kaki tak bergerak juga, badan tak bergerak juga. Muncullah, bolehnya makan dulu.
Akhirnya kita pilih makan dulu dari memenuhi panggilan itu. Sama kayak tadi di jalan raya. Ada orang minta, kolbu kita akan berbunyi, akan ada suara, beri, kasih, rogoh kantung terus. Dapat 5.000 kasih, dapat 10.000 kasih, tertarik uang 20.000 kasih, tertarik uang 100.000, amak banyak kali, ganti yang lain. Tapi perintahnya beri. Ketika kita tidak ambil kesempatan pertama, muncullah bisikan kedua. Apa itu? Khatir syaitania. Kata syaitan tuh, tengok dulu betul-betul, entah ecek-eceknya pincang tuh. Tengok dulu perbannya tuh. Kalau perban dokter, perban perawat, tak akan begitu perban tuh. Awak pun awak perhatikan, ini perban ecek-eceknya, ini pura-puranya dia ini. Menokohnya kau nih, udah tak jadi kita beri. Siapa yang bekerja itu Bapak Ibu? Itu namanya khatir syaitania. Bapak Ibu sekalian, kenapa ibadah berulang? Yang pertama adalah Allah ingin melihat kita istiqomah atau tidak dalam ibadah itu. Orang kalau melakukan 1-2 kali perbuatan, dia tak bisa disebut istiqomah. Baru berapa lama dia sholat tahajud? Ada baru 5 kali. 5 malam dia tahajud. Apakah itu cukup untuk menyatakan orang ini istiqomah dalam tahajudnya? Bisa tidak 5 kali tahajud itu cukup mengatakan orang dia istiqomah dalam tahajudnya? Nggak bisa Bapak Ibu. Itulah maknanya perulangan itu. Ya Rasulullah, beri aku nasihat. Nabi bilang, amantu billah tsumma istaqim. Engkau beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqomah di dalam imanmu. Kenapa kita berkata, para khatib berkata, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, jangan engkau wafat, jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ternyata banyak orang Pak, muslim murtad, itu tanda apa? Tidak ada istiqomah di dalam dirinya. Istiqomah itu banyak sekali. Dalam ibadah, dalam kehidupan sehari-hari, istiqomah. Dulu kan ada cerita Ustadz Zainuddin MZ yang dia menceritakan seorang ustadz yang ditunggu fatwanya. Fatwa ini berat, menghalalkan yang haram. Katanya waktu dikasih uang sedikit dia bilang haram. Wah, keras sekali haramnya. Pasih. Tambah sedikit uang lagi, haram. Mulai turun intonasi suara. Tambah lagi, haram. Udah berubah. R berubah jadi L. Kenapa bisa begitu? Ya begitu susahnya orang istiqomah. Teguh pendirian itu Bapak Ibu. Istiqomah itu kan tegak lurus, tak tergoyahkan sama sekali. Tapi saya mau kasih catatan, dalam hal mana kita istiqomah? Dalam ajaran pokok, ajaran dasar. Kalau dalam fikih itu ada ruang. Ada ruang. Yang kalau orang bergeser sedikit, jangan dikatakan tidak istiqomah. Kalau dalam fikih. Tapi kalau dalam tauhid tidak ada cerita. Oh, dia memang berusaha istiqomah, sholat di awal waktu. Profesinya dokter. Allahu Akbar, berkumandang azan. Datang pasien itu, berat pasien ini datang. Pilihan dia apa? Dia urus pasien itu dulu atau dia sholat dulu? Oh, dia istiqomah, sholat dia Pak. Begitu selesai sholat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah meninggal pasien. Itu masalah fikih. Jadi begini, dalam kajian fikih itu Pak, sebenarnya asyik itu, asyik sekali. Waktu sholat isya dari jam berapa sampai jam berapa?
Dari zuhur dari jam berapa ke jam berapa. Itulah peluang, itulah kesempatan yang ada pada kita. Bahwa yang terbaik orang yang sholat di awal waktu, ya. Tapi orang yang sholat di tengah waktu jangan dicela. Orang yang sholat bahkan di akhir waktu bukan melakukan pekerjaan yang haram. Dia fadilahnya saja dia tak dapat. Itu disitulah fikih. Ada teman yang waktu haji, bang, kami mau nafar awal. Nafar awal itu kan 12 Zulhijjah dia sudah balik ke maktab. Boleh tak kami melempar subuh? Saya bilang boleh silakan. Tapi kan kita tidak memenuhi waktu yang paling baik pada saat melontar. Pada saat di sana mempertahankan waktu yang sangat baik pun tak cocok juga. Karena badan awak kalah kecil dengan badan orang-orang tuh. Makanya jemaah haji Indonesia tidak pernah disarankan pada saat melontar itu waktu-waktu yang afdaliyah, resikonya besar. Awak kena senggol sedikit udah telungkup, awak jatuh di situ. Makanya kita cari waktu-waktu yang lain. Udah afdaliyah tak dapat, tapi apa yang diperintahkan tuntas dikerjakan. Jadi Bapak Ibu, yang mesti istiqomah itu adalah pada persoalan kewajiban, itu satu. Yang kedua, yang orang harus istiqomah pada persoalan yang haram. Kalau haram tuh Pak, toleransinya ndak ada. Mabuk, kalau sedikit boleh tak? Judi haram. Judi ini bukan partai besar. Ini bukan permainan 40 juta, tidak. Main 300-400 ribu aja. Itu pun tak boleh. Lebih kecil dari itu pun tak boleh. Makanya dalam konteks taat ya, dalam konteks takwa ada ayat yang sebenarnya jarang dibaca. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah engkau sebenar-benar takwa. Tapi ada ayat ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau pada batas di mana engkau sanggup. Dia sanggupnya kapan khusyuk? Pada saat angkat takbir, jadilah. Kalau angkat takbir pun tidak khusyuk, itu bermasalah. Allah, begitu dia Allah menyebut takbir Allahu Akbar, dia memang harus fokus pada Allah. Tapi udah masuk alhamdulillah, pikirannya kemana-mana. Tahulah Pak, isi kepala kita ini ya Allah ya Rabbi, entah apa isinya. Banyak kali masalah. Makanya kalau ada orang bapak-bapak masih bisa hafal Quran, hebat itu Pak. Kenapa anak-anak kecil mudah dia hafal Quran? Belum banyak isi kepala. Dia tak pernah mikirkan kredit, tak pernah mikirkan macam-macam. Maka anak-anak kita santai mau menghafal Quran, dia menghafal aja dia. Besok mau makan, mau apa, bayar angsuran apa segala macam, gak sampai pikirannya itu. Maka mudah dia menghafal, awak kan tidak. Semakin banyak persoalan, semakin banyak pekerjaan, begitu dia dibawa sholat, mulailah dia macam berenang. Lalu apa kita merasa bahwa sholat kita itu nggak ada artinya? Nggak boleh disepelekan. Orang yang ibadahnya pun dia pikirannya kemana-mana. Kabarnya yang paling sulit khusyuk itu seniman, Pak. Karena imajinasinya tinggi. Nanti ketika sholatlah dia dapat inspirasi. Ini dia baru pas. Ya, tapi itu harus dihargai, itu harus dipahami sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan selesai sholat itu? Orang boleh berdebat ya, orang boleh berdebat apakah harus pakai suara zikir atau tidak selesai sholat. Orang boleh berdebat apakah Fatihah dibaca atau tidak. Orang boleh berdebat apakah subhanallah itu dibaca atau tidak keras-keras bersama-sama. Orang boleh berdebat. Tapi yang tidak bisa diperdebatkan ketika orang selesai sholat, dalam dirinya ada dua rasa,
Khaufau wa tama'a. Rasa takut, rasa harap. Takut Allah tolak salatnya, berharap dia salatnya diterima oleh Allah. Disitulah dia jujur kepada Allah. Kita bisa tak jujur dengan siapapun Bapak Ibu. Dalam arti kata ada yang kita sembunyikan dalam diri kita. Ada rahasia pribadi kita yang hanya kita yang tahu. Anak tak tahu, istri tak tahu. Tapi di hadapan Allah orang tak bisa tak jujur. Kita menyimpan kemaksiatan yang kita kerjakan, tak ada orang yang tahu, hanya kita yang tahu. Istri tak tahu, anak tak tahu. Tapi kepada Allah ketika kita bermunajat, ketika kita bertaubat, itu harus kita beberkan, ya Allah, aku mengerjakan ini ya Allah, aku berbuat ini ya Allah. Dengan Allah orang tak boleh tak jujur. Kenapa? Tak jujur kita, Allah tahu semuanya. Jangankan yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan pun Allah sudah tahu. Jadi Bapak Ibu, ini yang pertama ya. Kenapa ibadah itu berulang? Karena Allah ingin lihat kita sebagai manusia yang istiqomah. Ya. Manusia yang istiqomah inilah yang sesungguhnya menjadi hamba yang terbaik, yang akan nanti mendapatkan balasan yang setimpal dari kebaikannya. Yang kedua, kenapa ibadah itu berulang-ulang, Bapak Ibu? Karena kita sedang menuju satu status, label. Kita sedang mencari, minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku labelmu yang terbaik. Apa label terbaik seorang yang beribadah? Itulah disebut dengan ibadur rahman. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cermati, Ustadz Yazid senang sekali membaca surah ini. Malah saya anjurkan Bapak hafallah surah ini. 63 sampai 74 surah Al-Furqan. Surah yang susunannya indah. Dosen ulumul Quran saya, dosen ilmu Al-Quran saya, namanya Ustadz Idris Hasibuan. Inilah yang dimintanya kami hafal. Kalau ini tak hafal, tak lulus mata kuliah dia ulumul Quran. Kita hamba Allah, ya. Tapi ingat, hamba Allah itu seluruh manusia ini, bahkan seluruh alam ini, namanya Abdullah, hamba Allah, ya. Tapi untuk sampai pada gelar status ibadur rahman, itu tak semua orang dapat. Jadi kenapa ibadah kita berulang-ulang kita kerjakan? Karena kita ingin mendapat satu label yang Allah itu panggil kita dengan sebutan ibadur rahman. Buah dari ibadah adalah adanya rahman pada diri kita. Tapi bukan rahim. Rahim itu milik Allah. Rahman itu Bapak Ibu kira-kira sifat kebaikan yang ada pada kita, kasih sayang yang ada pada kita, tapi dia tidak langgeng. Untuk melanggengkannya perlu effort yang tidak kecil. Tapi kalau rahim itu enggak, itu ibadah yang, itu kasih sayang Allah yang kekal. Ibadur Rahman bisa jadi dia ibadur Rahman, pada saat yang lain dia berubah. Disitulah yang saya katakan tadi, kita perlu kerja keras. Apa itu ibadur Rahman? Pada 63 surah Al-Furqan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Itulah hamba Allah yang ketika dia berjalan di muka bumi ini hauna, tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur. Tapi mufassir sebenarnya memahamkan ayat ini, orang yang berinteraksinya dalam kehidupan kesehariannya tidak menampilkan keangkuhan dan kesombongannya. Makanya Bapak Ibu, orang tak bisa dituduh sombong dari gaya jalan.
Memang ada orang berjalan bahunya naik, itu memang ada itu. Tapi tak boleh kita mak sombong kali kawan tuh, tengok jalan tengok. Bukan, tak bisa Pak. Itu perkara bawaan badan itu. Bawaan badan. Apa itu yang disebut sombong? Sombong itu definisi yang paling kuat, itu yang diberikan oleh setan sendiri. Ketika orang berkata ana khairum min, aku lebih baik dari dirinya, pada saat itulah dia sombong, dia angkuh. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Orang tidak boleh merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Itu kan yang dialami Nabi Musa. Kita ini punya penyakit sindrom Nabi Musa itu ada. Musa, kira-kira di kampung nih ada nggak yang lebih paten dari kau? Oh mana ada, kata Nabi Musa. Mana ada ilmu orang nih yang nyampe dengan ilmuku? Sombong dia. Diingatkan Allah, ada orang lebih paten dari dirimu, nggak ada apa-apanya ilmumu itu Musa. Berjumpa dia dengan Nabi Khidir, KO, kalah. Itu pelajaran yang paling berharga. Makanya di dunia persilatan itu kan ada Pak, di atas langit ada langit. Jadi kalau orang merasa ana khairum min, aku lebih baik dari dirinya, itu banyak hal itu. Kalau sombong itu keluar, bisa dari ucapan, bisa dari gerak tubuh, bisa dari gestur. Di bawahnya ada lagi Pak, apa itu? Ujub. Ujub itu tak keluar, tapi dia menjadi awal untuk orang menjadi sombong. Makanya jangan berkaca lama-lama. Orang yang bercermin lama-lama nanti berpotensi dari ujub. Udah 60 tahun masih ganteng juga aku rupanya. Udah mulai sampai dia ke masjid masih kosong, belum ada orang. Memang tak sanggup orang ini untuk cepat-cepat ke masjid, cuma aku aja yang sanggup. Itu kolbunya bercakap tuh Pak, itu namanya ujub. Kalau sombong dia keluar. Alah, kau ini kan anak kemarin sore ya, apalah taumu. Dah selesai itu Pak. Ibadur Rahman itu yamshuna alal ardi, dia berjalan di muka bumi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bapak Ibu, ini ayat yang luar biasa. Apa paham kita tentang wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama? Itu Pak, Bapak Ibu mungkin pernah mengalami hal yang sama. Bagaimana kalau orang yang secara lahiriah kita paham ini orang nggak ada apa-apanya ini, nggak ada apa-apanya, nggak ada taunya ini, dibanding dengan bidang, dibanding dengan ilmu, dibanding dengan teknik, skill yang kita punya. Tapi dia berani membodoh-bodohkan awak, berani menyalah-nyalahkan awak. Itu gimana reaksi bapak dengan ibu itu? Kira-kira ngapain kita itu? Ayat ini Pak bunyinya kan, wa idza khatabahumul jahiluna. Kalau orang bodoh menyalahkannya, mengkritiknya, melecehkannya, merendahkannya, qalu salama. Yang dia tampilkan itu tetap salama. Salama itu maknanya tidak membalas, tidak membalikkan keadaan, tidak membuat orang menjadi malu sendiri, tapi orang itu tetap dalam kondisi yang dia merasa dirinya tetap hebat. Itulah dosen, ini mahasiswa, berani dia menyalahkan dosennya itu. Padahal apa yang dia katakan udah habisnya awak lahap. Tapi apakah dosen itu bilang udah jangan banyak cerita, kau anak kemarin sore berapa lah buku yang kau baca itu. Jadi Bapak Ibu, saya punya dosen dulu. Waktu kami kuliah, kawan-kawan ini kan aneh-aneh Pak. Ada mahasiswa tuh, ada kawan-kawan tuh asbun, asal bunyi, asal tanya, yang penting dia bercakap. Tapi dosen saya ini, itu bagus sekali.
Dalam hati apa pula yang bagus? Dari mana bagusnya? Tapi dosen itu luar biasa, itu bagus itu. Jadi menurut teman kalian begini, diulasnya Pak, jadi paten memang. Tapi bukan karena itu tadi. Dia tak mau merendahkan, dia tidak mau membalas mahasiswanya. Itu sifat ibadur rahman yang paling berat Pak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang paling berat dalam hidup ini. Begitu orang berjumpa dengan kita, bertambah bodohnya orang itu di hadapan kita. Kalau itu ada Pak, bukan kita yang hebat itu. Itu hati-hati Pak. Seorang istri ada yang takut dia bercakap dengan suaminya, karena kalau sudah bercakap dia dengan suaminya, menjadi orang yang paling bodoh dia di muka bumi ini. Tapi ada seorang suami yang ketika istrinya berbicara dengan dirinya menjadi amat sangat pintar karena kemampuan suaminya ini membesarkan istrinya sehingga tak ada rasa takut pada istrinya untuk bercakap. Ini Pak catatan penting Pak. Ada banyak istri-istri yang takut menyampaikan pendapat kepada suaminya, takut menyampaikan pikiran kepada suaminya karena suaminya sudah pakai pokoknya titik. Itu ibu-ibu banyak setuju itu Pak, banyak setuju. Ya, implementasi dari sifat ibadur rahman ini, orang yang sama sekali tak ada ilmunya pun ketika berbicara dengan dirinya, dia merasa memiliki sesuatu yang bermakna karena kita mampu mengarahkan, memberikan informasi yang jauh lebih baik. Itu dua Pak, itu sifat ibadur rahman. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Nah, ini Pak, Ibu, satu syarat ibadur rahman. Kalau kita hari ini belum yabituna li rabbihim, belum bermalam-malam dengan Tuhan, itu makna lahiriahnya. Belum terjaga pada malam hari bermunajat, salat, ibadah kepada Allah, maka kita belum memiliki ciri ibadur rahman itu. Karena ibadur rahman itu apa tadi? Yabituna li rabbihim. Yabit, itulah yang Bapak Ibu ingat istilahnya yang kita sebut dengan mabit. Mabit di Mina, bermalam di Mina. Mabit di Muzdalifah, mabit di masjid. Itu bermalam itu. Kita lewati malam itu bersama Allah. Kalau orang tertidur pada malam hari dan dia tertidur nyenyak, dia tidak mabit. Karena pada saat itu ingatannya pun terputus dari Allah, koneksinya terputus dengan Allah. Tapi kalau orang yang bangun tengah malam, dia bersujud, dia berzikir, dia bermunajat, dia baca Quran, dia menghabiskan malamnya itu bersama Allah. Itulah yang disebut walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Nah, ciri berikutnya walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa maqama. Orang yang selalu takut dengan azab Allah. Ciri berikutnya Bapak Ibu, ini yang menarik dari Quran itu. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya Rasulullah, banyak hartaku ya Rasulullah. Ini mau kuserahkan semua buat agama. Kata Nabi, jangan, tak boleh. 2/3 ya Rasulullah, jangan. 1/3 ya Rasulullah, jangan. Lalu bagaimana? As-sulus kasir. Kalau mau berwakaf, kalau mau berinfak dari hartamu, cukup 1/3. Itu cukup. Lanjutannya, jangan engkau tinggalkan anak keturunanmu menjadi beban bagi orang lain. Seorang ayah yang meninggalkan rumah buat anaknya, paten. Seorang ayah, ibu yang meninggalkan pendidikan buat anaknya sehingga mereka mandiri, paten. Itu hebat.
Karena memang Nabi menyuruh begitu. Jangan engkau tak ada, engkau meninggal dunia, istrimu meninggal dunia, kalian sudah tak ada, anak kalian itu jadi beban bagi orang lain. Maka mewariskan harta itu penting. Tinggal lagi masalahnya, jangan meninggalkan harta untuk keturunan tapi tidak dibarengi dengan ilmu dan akhlak. Jadi ayat ini mengatakan kalau berinfak jangan berlebih-lebihan. Tapi jangan pula dipicit kali. Jadi Bapak Ibu, dalam pemikiran Islam itu ada ahli sufi namanya Ikhwanus Sofa. Itulah yang mengajarkan akhlak jalan tengah itu. Penakut nggak baik, nekat tidak baik, tengahnya apa? Berani. Berani itu orang yang punya pertimbangan. Boros buruk, boros buruk, kedekut, pelit, bedangki, medit, apa lagi, celit, pelit, apa lagi, tak bagus juga. Carilah di tengah. Apa di tengah itu? Dermawan. Dermawan itu orang yang memberikan sesuatu dengan pertimbangan-pertimbangan. Itu ciri ibadur rahman. Nanti Bapak Ibu bisa ditelusuri pada ayat berikutnya ini sampai ayat 74, ternyata doa itu ada di sini. Apa doanya itu? Mungkin Bapak Ibu sudah hafal. Salah satu ciri ibadur rahman itu adalah walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ada pada surah Al-Furqan. Ya, untuk menunjukkan pentingnya ibadur rahman ini pada diri kita harus diwujudkan. Jadi Bapak Ibu, ini memang ayat yang amat menarik untuk kita hafal sekaligus menjadi panduan bagi diri kita. Apakah karakter-karakter ibadur rahman itu ada pada kita? Karena itu gelar yang tertinggi yang diinginkan Allah pada kita untuk menjadi hambanya yang penuh kasih sayang. Lalu Allah berkata pada ayat terakhir, ulaika yajzaunal ghurfata bima sabaru. Nanti dia di sorga akan diberikan satu tempat khusus yang disebut ghurfah bima sabaru, karena kesabaran yang dia tunjukkan selama berjuang menjadikan dirinya ibadur rahman. Wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama. Dia diberi penghargaan oleh Allah, khalidina fiha, dia akan kekal selama-lamanya. Dan di ayat 77 paling akhir ini dibalikkanlah keadaan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kalau dia kembali bertaubat, dia kembali berada pada jalan Islam, lalu dia beribadah, dia akan mendapatkan ganjaran yang sama. Tapi kata Allah, dan itu memang sudah tak mungkin lagi ada pada mereka. Jadi Bapak Ibu, tujuan ibadah yang kedua, kenapa kita berulang-ulang melakukan ibadah? Karena kita ingin menjadikan diri kita ibadur rahman. Ibad itu hamba Allah yang ibadahnya membuat dia menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Yang terakhir, kenapa kita melakukan ibadah berulang-ulang? Karena memang tak ubahnya seperti kebutuhan fisik. Kita ini kan makhluk dualistik Bapak Ibu. Ada jasmani, ada ruhani. Ada fisik, ada jiwa. Itu tak bisa diingkari. Dan kedua-duanya punya kebutuhan yang berbeda. Kita makan, kita berpakaian, kita berolahraga, kita urus diri kita. Ibu-ibu bersolek, ya memang begitu kebutuhan fisiknya. Tidak bisa diabaikan. Tapi pada saat yang sama, kita juga memiliki kebutuhan ruhani. Seorang laki-laki, seorang suami
yang dia berikan kebutuhan fisik istrinya, apapun itu yang diminta istrinya dalam bentuk material, semua dia penuhi. Tapi dia tak berikan kasih sayang, tak dia berikan perhatian, tak dia berikan penghormatan, penghargaan. Apakah seorang istri itu akan merasa hidup di dalam rumahnya? Sama dengan yang lain. Seorang istri misalnya, tidak ada kebutuhan suaminya yang tidak dia penuhi kebutuhan fisiknya. Pagi-pagi sarapannya disiapkan, semua disiapkan. Pakaiannya disiapkan, semua disiapkan. Tapi suaminya tak merasa istrinya ini sayang dengan dia. Tak merasa suaminya ini, istrinya ini perhatian dengan dirinya. Pasti hidupnya tak bahagia itu. Hidupnya penuh kesengsaraan. Jadi Bapak Ibu, inilah yang perlu keseimbangan itu. Asumsinya adalah kebutuhan fisik itu kita penuhi dengan baik, ibadah itu adalah untuk memenuhi kebutuhan ruhani. Ingat kata Jalaluddin Rumi. Rumi pernah mengatakan, ketika engkau mendengar suara seruling bambu yang begitu indah, yang suaranya sangat syahdu, jangan kau katakan itu adalah suara yang menunjukkan kebahagiaan. Itu adalah suara yang penuh kesengsaraan karena dia dipisahkan dari asalnya. Makanya Bapak Ibu, kenapa kita harus sholat selalu? Kenapa kita zikir selalu? Kenapa kita baca Quran selalu? Karena kita ingin tetap tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara kita menyambungkan diri kita dengan Allah lewat ibadah itu. Maka orang yang ibadahnya tertib, orang yang ibadahnya teratur, orang yang ibadahnya bagus, dia akan menemukan keseimbangan dalam kehidupan ini. Tapi perhatikan Bapak Ibu, ada orang yang ibadahnya tidak tertib, tidak baik, sesungguhnya dia mengalami apa yang disebut kehampaan spiritual, kekeringan jiwa. Itu yang dikatakan para pakar nestapa, manusia modern. Teknologi kemajuan teknologi begitu dahsyat, tapi dia sebenarnya mengalami kekeringan jiwa. Maka ibadah adalah jawaban-jawaban terhadap kekeringan jiwa itu. Ala bidzikrillah. Zikirlah engkau kepada Allah, karena zikir itu akan membuat kolbumu menjadi damai, menjadi tenang. Bapak Ibu, inilah rahasia mengapa ibadah di dalam Islam itu dilakukan berulang-ulang sampai nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu apakah kita termasuk orang yang bercita-cita, bermimpi, boleh. Yang tak boleh minta mati, Pak, itu tak boleh ya. Meminta mati tak boleh. Tapi minta mati, wafat dalam keadaan terbaik itu harus. Itu harus. Makanya ada doa Allahumma khtim, tapi jangan salah, ini sering sekali orang salah menulis husnul khotimah. Husnul khotimahnya K dengan H. Ya, apa K H dengan betul? Yang salah apa? Husnulnya K dengan H. Husnul khotimah salah. Husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan baik itu bukan fisik ya, bukan fisik. Makanya dulu mohon maaf, bukan maksudnya membangkitkan luka. Bagi Bapak Ibu yang punya pengalaman luka itu bukan. Tapi saya membantah kala itu, begitu terjadi tsunami Aceh itu, kita lihat gambar-gambar mayat itu sedemikian rupa, jangan dikatakan itu buruk. Jangan-jangan mereka itu, rohnya itu terbang disambut oleh bidadari-bidadari itu. Kenapa? Begitu ditengoknya air itu datang menjelang, dia pun tak tahu kemana berlindung, kemana mau lari. Yang dia katakan hanya la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah, 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 Allah. Pada saat dia mengucapkan Allah itu,
itulah dia diterjang oleh air tadi. Hancur, lebur dia. Tapi ruhnya itu naik. Jadi yang elok wafat itu bukan fisiknya. Kenapa orang dikatakan syahid, tentara-tentara Islam itu syahid? Bagaimana bentuk fisiknya? Wallahu a'lam. Tapi dia disebut syahid. Husnul khotimah pada saat jiwa, ruhnya sedang naik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, inilah yang bisa disampaikan pada subuh ini. Disimpulkan yang pertama, kenapa kita melakukan ibadah terus-menerus yang membuat kita tetap bersemangat, karena sebenarnya Allah ingin melihat istiqomahnya kita di dalam menyembahnya. Yang kedua, Allah sedang menawarkan satu tempat terbaik yang itu hanya bisa ditempuh lewat ibadah yang kontinu, lewat ibadah yang rutin. Apa itu? Ibadah Rahman. Yang ketiga, ibadah ini penting agar kita tidak mengalami split personality, tidak mengalami keterpecahan jiwa, tapi kita mengalami jiwa yang utuh pada saat kebutuhan jasmani dengan kebutuhan ruhani berhasil seimbang kita penuhi. Insya Allah hamba yang beginilah yang masuk dalam kategori hasanah fid dunia wa hasanah fil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.